Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia dari kelas 2A dengan NIM 2310613. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video mengenai sistem dokumentasi pelayanan untuk memenuhi tugas mata kuliah komputer yang di mana dosen pengampunya yaitu Bapak Asrwinda Windradoli, MCO. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai sistem pengumpulan data rekam medis, baik itu di rumah sakit, puskesmas, maupun di praktek mandiri bidan. Yang pertama, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu rekam medis, di mana definisi rekam medis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dari Pasal 46 Ayat 1, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen mengenai identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang diberikan kepada pasien. Yang kedua, pengertian dari rekam medis menurut Permenkes nomor 269, Menkes per 3 tahun 2008, rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain berisi identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Selanjutnya, kita tentu harus mengetahui apa tujuan dari rekam medis. Tujuannya yaitu untuk menunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengelolaan rekam medis yang baik dan benar, mustahil tertib administrasi rumah sakit akan berhasil sebagaimana yang kita harapkan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup dari rekam medis. Ruang lingkup kegiatan pelayanan rekam medis baik di rumah sakit, puskesmas, maupun praktik mandiri bidan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penerimaan pasien. Yang kedua, ada pencatatan atau recording. Yang ketiga, pengolahan data medis. Yang keempat, penyimpanan berkas rekam medis. Dan yang kelima, peminjaman rekam medis. Selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai sistem pengumpulan data di rumah sakit, di mana ada beberapa jenis pencatatan pasien yang dirawat di rumah sakit, yaitu yang pertama, catatan medis umum, yang kedua, formulir rujukan, yang ketiga, ringkasan pasien pulang, yang keempat, surat kematian. Catatan asuhan pada pasien dianalisis setiap 6-12 bulan, meliputi jumlah pasien yang dirawat, jumlah pasien yang pulang, jumlah pasien yang meninggal, kondisi utama pasien menurut umur dan jenis kelamin, serta catatan tentang kekurangan obat, alat, dan petugas. Catatan medis pasien terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, catatan medis ini adalah catatan pasien dirawat, di mana meliputi alasan dirawat, riwayat penyakit, terapi yang sudah diberikan, dan catatan lain seperti keadaan ibu dan keluarga. Catatan pada bagian ini disusun dalam bentuk pernyataan singkat atau checklist. Sedangkan pada bagian kedua dari catatan rekam medis ini tentang pasien adalah pengamatan lanjutan selama dirawat. Catatan ini terdiri atas catatan harian pasien yang dibuat oleh dokter dan catatan harian pasien yang dibuat oleh perawat atau bidan. Kegiatan pelayanan rekam medis di rumah sakit yaitu yang pertama penerimaan pasien. Ini berupa rawat inap atau rawat jalan atau pelayanan poliklinik. Yang kedua yaitu pencatatan atau recording, di mana penomoran seperti nomor seri pasien, unit kunjungan pertama pasien, dan seri unit kunjungan. Yang ketiga yaitu penggolongan data, coding, dan indexing, yaitu supaya dapat dianalisis dan disajikan dalam bentuk informasi. Yang keempat yaitu penyimpanan atau filing. Ada dua cara penyimpanan dalam rekam medis ini. Yang pertama secara sentralisasi dan yang kedua yaitu desentralisasi. Yang kelima, pengambilan atau pemrograman berkas. Berkas yang diambil dengan tracker dan dikembalikan tepat waktu untuk menghindari terjadinya kehilangan data. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sistem pengumpulan data di puskesmas. Sistem pengumpulan data rekam medis di puskesmas pada dasarnya sama dengan rekam medis di rumah sakit. Itu sebagai berikut. Yang pertama ada penerimaan pasien, yang kedua ada pencatatan, yang ketiga ada pengolahan, yang keempat ada penyimpanan.
Contoh formulir catatan pelaporan di puskesmas yang pertama ada R1, itu berupa laporan KIA. Yang R1 yaitu berupa laporan KB, K4 yaitu pencatatan akseptor baru, laporan jumlah kunjungan, laporan jenis penyakit pada bulan laporan berdasarkan jumlah kunjungan, laporan PWS KIA, laporan pemberian vitamin A, laporan kegiatan posyandu, dan laporan kelahiran serta kematian. Selanjutnya yaitu sistem pengumpulan data di PMB atau praktik mandiri bidan. Layanan asuhan kebidanan yang diberikan oleh seorang bidan di masyarakat sangat rawan terhadap permasalahan yang akan datang dari bentuk pelayanan yang diberikan kepada pasien. Jadi, pencatatan atau pendokumentasian harus menjadi perhatian khusus untuk menghindari serta melindungi diri dari gugatan hukum. Biasanya, seorang bidan praktik mandiri akan melaporkan kegiatan sehari-harinya secara berkala, yaitu bulanan, dengan sistem yang hampir sama dengan RS atau puskesmas, tetapi dengan prinsip yang lebih sederhana. Contoh form catatan pelaporan di praktik mandiri bidan yang pertama yaitu ada F1 yaitu berupa KDA, R1 yaitu berupa laporan KB, K4 sektor baru, laporan pemberian imunisasi, laporan jumlah kunjungan, dan laporan persalinan. Baik, itulah pemaparan materi mengenai sistem pendokumentasian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.